Di dalam menimba ilmu, ada sifat malu yang terpuji dan ada sifat malu yang tidak terpuji. Sifat malu yang terpuji adalah apabila sifat malu tersebut tidak membuat seorang penuntut ilmu kehilangan ilmu syar'i. Dan malu apabila di hadapannya ada orang-orang besar di dalam ilmu, sehingga mereka memuliakan para ahli ilmu yang lebih besar dari dirinya, sehingga dia berhenti berbicara, membiarkan orang-orang yang lebih berilmu daripadanya berbicara, karena dia malu di hadapannya ada orang-orang yang jauh lebih berilmu daripada dirinya. Ini sifat malu yang terpuji. Adapun malu bertanya, padahal ilmu tersebut sesuatu yang belum difahami, malu bertanya padahal akan mengerjakan sesuatu amalan yang tidak dan kurang difahami, kemudian tidak mau bertanya karena terhalang oleh rasa malu, maka malu ini malu yang tidak terpuji, yang dikatakan oleh Imam Mujahid, yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Tidak mendapatkan ilmu orang yang malu di dalam menimba ilmu. Juga tidak mendapatkan ilmu orang yang sombong terhadap ilmunya, sombong terhadap gurunya. Maka dua jenis manusia ini, penuntut ilmu, tidak akan mendapatkan ilmu, kata Imam Al-Mujahid. Lalu diiringi dengan oleh Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, ni'man nisa'u nisa'ul ansar. Senikmat-nikmat wanita adalah wanita-wanita Ansar. Kenapa? Lam yamna'hunnal haya. Sifat malu yang ada pada mereka, karena sifat malu ada pada wanita lebih dominan daripada sifat malu yang ada pada kaum pria. Karena wanita makhluk perasa, perasaannya lebih kuat dibanding kaum laki-laki, maka sifat malu yang ada pada mereka biasanya jauh lebih daripada sifat malu yang ada pada kaum laki-laki. Kata Aisyah radhiyallahu anha, apa yang membuat Nisaul Ansar spesial? Sifat malu yang ada pada mereka tidak menghalangi mereka untuk belajar agama, untuk bertanya kepada Rasulullah SAW perkara agama. Dan perkataan Aisyah itu, karena Aisyah radhiyallahu ta'ala anha melihat Nisaul Ansar bertanya kepada Nabi Muhammad SAW pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya kaum wanita malu mengucapkannya di depan kaum pria. Namun karena itu perkara agama yang harus ditanyakan, hukum syariat yang harus diketahui oleh kaum wanita, maka wanita-wanita Ansar memiliki sifat spesial bahwa mereka tidak malu untuk bertanya perkara syar'i, perkara agama kepada Nabi SAW, walaupun hal yang berhubungan dengan spesial kaum wanita. Walaupun perkara tersebut perkara yang khusus atau perkara-perkara yang hanya terjadi pada kaum wanita, yang biasanya hal-hal yang seperti ini, seperti yang ada di dalam hadis yang tadi kita bacakan, biasanya wanita malu untuk bertanya, apalagi bertanya kepada seorang pria, seorang laki-laki. Akan tapi Nisaul Ansar memiliki semangat untuk belajar ilmu agama, semangat untuk mengetahui ilmu agama, sehingga menanyakan langsung perkara tersebut kepada Nabi SAW, dan malu yang ada pada mereka tidak menghalangi mereka untuk bertanya tentang hukum syar'i. Ini yang membuat wanita Ansar di mata Aisyah radhiyallahu taala anha menjadi
spesial. Apabila dia tidak bertanya masalah agama ini kepada Nabi SAW, maka ada sesuatu perkara agama yang akan tertinggal atau ditinggalkan atau tidak dimengerti atau tidak benar dalam amalan. Sehingga kalau tidak bertanya, akan ada perkara syar'i yang akan terabaikan. Dan ini dia definisi malu yang tidak terpuji. Kalau kita tidak bertanya, malu tidak bertanya, malu untuk menyampaikan, sehingga ada perkara syariat yang terabaikan, maka malu seperti ini adalah malu yang tidak terpuji di dalam ilmu. Dan malu yang seperti ini yang menghalangi manusia untuk mengerti ilmu agama. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa ini bukan sifat malu. Ini bukan sifat malu. Walaupun manusia mengenalnya dengan malu, tapi sebenarnya dia bukanlah sifat malu. Sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar, dibawakan oleh beliau di dalam syarah hadis ini, sebagian ulama mengatakan walaupun manusia menyebutnya ini malu, tapi sebenarnya ini bukan sifat malu, tapi sifat al-ajz, sifat lemah. Ini sifat lemah untuk bertanya, tidak berani untuk bertanya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Kata Aisyah, senikmat-nikmat wanita adalah wanita Ansar. Rasa malu yang ada pada mereka, sifat malu yang ada pada mereka tidak menghalangi mereka untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara agama. Kalau itu ada pada wanita, maka harusnya pada pria lebih nampak, lebih dominan. Kalau wanita berbicara dan bertanya tentang perkara yang berhubungan dengan kewanitaan, tidak malu bertanya, dan bertanyanya kepada seorang pria, seorang lelaki, maka seharusnya seorang lelaki juga tidak malu untuk menanyakan perkara-perkara dan sesuatu yang malu untuk diucapkan apabila itu perkara agama ditanyakan kepada seorang guru dan yang lainnya. Harusnya tidak malu. Kalau wanita saja terpuji melakukan itu, apalagi apatah lagi seorang laki-laki. Apabila seorang wanita yang memang sifat malu adalah sifat dasar wanita tersebut melakukannya, apalagi seorang pria yang harusnya lebih kuat untuk menyampaikan pertanyaan dan tidak melemah dalam bertanya. Dan Ummu Sulaim bertanya dalam perkara hal yang berhubungan dengan khusus wanita, dan ditanyakan kepada Rasulullah SAW yang beliau adalah seorang lelaki, dan bertanya langsung, bertemu langsung. Dan ini akan menambah sifat malu seorang wanita. Namun itu tidak, orang yang banyak menimba ilmu, dapat ilmunya banyak. Kata Imam Syu'bah bin Hajjaj, bilisanin sa'ul, dengan lisan yang selalu bertanya, wa hudur ka huduril ghurab, dan hadir cepat di majlis ilmu bagai kehadiran burung gagak. Hadir segera di majlis ilmu, cepat-cepat hadir di majlis ilmu, lebih dahulu hadir di majlis ilmu sebelum guru hadir. Kemudian dengan lisanin saul, dengan lisan yang selalu bertanya. Tentu bertanya di sini adalah bertanya untuk ilmu, bertanya untuk hal yang tidak difahami, bertanya untuk hal yang berhubungan dengan umuman syar'i yang belum difahami dengan baik.
Karena juga di dalam bab pertanyaan ada bab pertanyaan yang bab bertanya yang tercela. Manakala pertanyaannya adalah pertanyaan tidak untuk menimba ilmu, tidak untuk menambah amal, tapi pertanyaan ujian, pertanyaan yang asal tanya, pertanyaan yang akan membuat hukum syar'i tambah berat, seperti pertanyaannya Bani Israel kepada Musa. Ini pertanyaan-pertanyaan yang tercela. Lisan yang rajin bertanya, sehingga tidak terhalangi oleh rasa malu untuk selalu bertanya. Namun pertanyaannya pertanyaan yang benar, pertanyaan yang bertujuan untuk tafaqquh fid din, untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat seorang penuntut ilmu, yaitu tidak malu di dalam bertanya perkara agama kepada gurunya manakala dia belum mengerti dan belum faham.